Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang kembali di channel Secara Sederhana. Hari ini saya coba untuk menjelaskan tentang bagaimana melihat hasil dari uji T. Bila kita ingin menguji T dengan menggunakan SPSS, gitu ya, kan ada dua macam. Ada dengan melihat nilai T-nya, ada juga dengan melihat nilai sig-nya, gitu juga dengan uji F. Bisa dilihat dari dua juga, bisa dilihat dari nilai F-nya dan nilai uji F-nya, nilai F-nya, gitu ya. Sebenarnya video ini sekaligus juga untuk menjalankan janji saya, gitu ya. Di video sebelumnya saya bilang untuk sementara melihat dulu nilainya dari nilai sig-nya gitu. Nanti karena uji T nanti akan ada perhitungannya lagi. Jadi hari ini saya coba untuk menuntaskan janji saya dan niat saya untuk mencoba untuk membahas bagaimana menjalankan uji T gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa memudahkan semua teman-teman dalam membuat skripsi atau tugas akhir atau sebuah tulisan ilmiah gitu ya. Oke, jadi hari ini kita coba untuk melihat atau membaca nilai T dalam uji T atau uji parsial dan nilai F dalam uji F atau uji simultan, gitu ya. Oke, kita sedikit pemanasan dulu. Uji T itu apa? Uji T atau uji parsial adalah untuk menguji apakah pengaruh dari variabel bebas, gitu ya, secara sendiri-sendiri itu terhadap variabel terikat. Jadi apakah X1, X2, X3 terhadap Y gitu ya, secara sendiri-sendiri itu mempengaruhi enggak? Misalnya X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y gitu ya. Nah, ada dua yang bisa dilihat di sini. Hipotesisnya bisa diterima, bisa enggak. Nah, untuk bisa diterima hipotesisnya, maka nilai sig-nya harus di bawah 0,05 atau kita ngelihat hasil T-nya. Nah, di video sebelumnya kita udah ngelihat bagaimana melihat hipotesisnya diterima atau enggak dengan cara kita melihat dari nilai sig-nya. Nah, hari ini kita coba untuk melihat nilai T-nya, gitu ya. Jadi sekali lagi, ini adalah yang pertama adalah uji parsial atau uji T, melihat apakah X1 berhubung mempengaruhi mempengaruhi Y apa enggak, X2 mempengaruhi Y atau enggak gitu ya, tergantung dari berapa X-nya gitu ya. Tapi jelas ini dilihat secara satu-satu atau parsial atau sendiri-sendiri. Oke, gimana cara ngelihatnya? Ini ada syaratnya gitu ya. Untuk bisa hipotesis diterima, kalau kita ngelihat dari T-nya adalah nilai hitung kita, nilai hasil uji SPSS kita harus lebih besar dari nilai T-tabel. Gitu ya. Beda dengan sig-nya. Sig-nya harus lebih kurang dari 0,05, tapi kalau nilai T-nya, nilai hitung kita, nilai hasil SPSS kita harus lebih besar dari nilai dari T-tabel. Nah, gimana cara ngitung T-tabelnya? Nah, gini caranya. Jadi ada di sini ada rumusnya itu ya. T tabel itu adalah alfa gitu ya, dibagi dua, lalu N adalah jumlahnya populasinya atau sampelnya, dikurangin berapa variabelnya, lalu dikurangin satu. Nah, kita pakai contohnya adalah 0,05 sebagai nilai signifikansi kita atau nilai tingkat kesalahan yang kita pakai adalah 0,05 gitu ya, dibagi dua, lalu 35 adalah populasi kebetulan yang saya pakai 35. Lalu variabel saya ada tiga, ada dua variabel bebas dan satu variabel terikat, gitu ya. 2x 1y, terus dikurang satu. Nah, dari hasil ini didapatkan 0,025 dari hasil 0,05 bagi 2. 0,025, lalu 31-nya ini didapatkan dari 35, kurang 3, dikurang lagi 1. Jadi hasilnya 31. Nanti kita lihat dari tabel T-nya, ini ada di mana, gitu ya. Nah, perlu diketahui kalau misalnya dari hasil uji T dengan menggunakan signifikansi, ini yang kemarin juga hasilnya sama gitu ya, hasil pengujian yang kemarin juga, itu ini uji T-nya dilihat dari sig-nya ini rupanya untuk X1 saya ditolak karena lebih besar dari 0,05. Tapi uji untuk X2-nya ini diterima karena dia lebih kecil dari 0,05 gitu ya. Nah, sekarang kita ngeliat yang T-nya. Apakah sama X1-nya ditolak dan X2-nya diterima? Sekali lagi,
Di sini kita ngelihat dari tabelnya, kita harus dapetin ini nih, 0,025 di 31-nya. Gitu ya. 0,025 ini, 31-nya ini. Didapatkan hasil dari T-nya, tabel T adalah 2,040. Nih, 2,040. Ingat, hasil uji SPS kita, hasil hitung kita harus lebih besar dari ini. Gitu ya. Jadi harus lebih besar dari 2,040. Nah, berapa pertanyaannya? 2,040. Jelas ini untuk yang X2 diterima. Karena ini 2472. Ini kan 24 20 40 kan, harus lebih besar, ini lebih besar. Jadi X2-nya diterima, benar, sama gitu ya. X1-nya ditolak. Kenapa? Karena masih lebih kecil gitu ya hasilnya. Jadi dia harus lebih besar dari 2,040. Jadi bisa dilihat bahwa di sini kalau kita lihat dari hasil uji T-nya ini, nilai T-nya ini X1-nya ditolak, X2-nya diterima. Sama, dia SIG-nya juga sama. SIG-nya X1-nya ditolak, X2-nya diterima. Jadi nggak ada perbedaan gitu ya. Jadi sekali lagi, ini yang bisa disampaikan jadinya. Sekali lagi, untuk bisa T-nya, saya ulang lagi, untuk menghitung nilai T-nya ini dengan cara memasukkan ke dalam tabel gitu ya. Nanti A-nya adalah berapa stick yang kita pakai, lalu dibagi dua, berapa jumlah sampelnya, 35, berapa jumlah variabelnya 3, dikurang 1, gitu ya. 25, 31. Sekali lagi, nilai hitung kita, hasil dari hasil perhitungan SPSS kita harus lebih besar dibandingkan T-tabel. Ya, T-tabelnya sudah seperti ini, 2531. Di sini 0,025 gitu ya, terus nah ini 31 dapatkan 2,040, 2,040, 2,4 berarti lebih besar. Jadi ini diterima, sedangkan X1-nya itu ditolak. Gitu ya. Ini untuk uji T. Ya, untuk melihat satu persatu variabel X1 terhadap Y, variabel X2 terhadap Y. Hasilnya sama, kalau dilihat dari nilai T dan nilai SIG. Gitu ya. Lalu berikutnya kita masuk kepada uji F. Uji F adalah untuk melihat apakah variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi terhadap variabel terikat. Jadi apakah kalau X1, X2 ditemuin itu dengan Y itu mempengaruhi atau enggak gitu ya. Sama seperti uji T gitu ya. Kalau kita ngelihat dari hasil SIG-nya maka harus di bawah 0,05 gitu ya. Tapi kan sekali lagi selain SIG kita bisa ngeliat juga di nilai F-nya. Nah, oke, gimana caranya? Sekali lagi untuk melihat hasil uji F ini kita ngeliat dari tabel ANOVA, gitu ya. Nah, untuk bisa melihat berapa nilai F-nya, gitu ya, kita juga pakai rumus, gitu ya. Sekali lagi syaratnya nilai hitung harus lebih besar dari nilai F tabel, sama seperti tadi. Nilai hitung kita harus lebih besar dari F tabel. Kalau yang T tadi, nilai hitung kita harus lebih besar dari nilai T tabel, gitu ya, untuk bisa diterima. Oke. Untuk menghitung T tabel adalah dengan cara rumusnya ini, F tabel, caranya K-nya ini adalah berapa jumlah variabelnya kita, Pak, gitu ya. Lalu N adalah jumlah berapa populasi atau sampel yang kita pakai, gitu ya. K-nya juga sama, berapa jumlah variabelnya. Kita dapatkan 3, 32, ya, 3, 32. Nah, kita lihat nih di hasil F tabel. Tapi kan jelas sebelum kita masuk ke F tabelnya, kita lihat dulu bahwa di ANOVA kita itu kemarin dapatnya 0,000, jadi karena kurang dari 0,05 berarti diterima, artinya variabel produk dan promosi secara bersama-sama mempengaruhi variabel Y atau pembelian di sini. Nah, kita lihat nih apakah kalau misalnya SIG-nya diterima, F-nya juga diterima. Harusnya iya, tapi kita harus buktikan dulu apakah nilai F kita ini lebih besar daripada nilai T tabel yang harus nanti kita lihat di tabel F, ya. F tabelnya sekali lagi 3, 32. Kita lihat di sini nih F tabel. Ini 3 ya. 3, saya potong nih.
32 adalah 2,901. 2,901. Hasil kita sekali lagi harus lebih besar dari ini. Berapa hasil kita? Hasil kita adalah 10,841. Jelas lebih besar ya, karena kita F tabelnya itu cuma 2, sekian. Ini 10, sekian. Jadi sekali lagi nilai SIK kita diterima dan nilai F kita juga diterima. Jadi nggak ada yang berbeda atau bertolak belakang di sini. Jadi sama. Nilai F-nya sama dengan SIG-nya gitu ya. Sama juga yang tadi nilai T-nya sama dengan SIG-nya. Gitu ya. Jadi ini adalah hasil dari perhitungan bila kita menggunakan nilai F sebagai ukuran apakah secara bersama-sama gitu ya, secara simultan variabel X1 dan X2 mempengaruhi Y atau enggak. Rupanya secara bersama-sama kalau lihat di sini hasilnya adalah mempengaruhi. Jadi hipotesisnya diterima gitu ya. Tapi kalau misalnya yang tadi yang T itu X1-nya ditolak. Kenapa X1 ditolak? Karena kalau lihat dari SIG ini di bawah dari di eh, di atas dari 0,05 gitu ya, harusnya di bawah gitu ya, tapi ini di atas 0,05 berarti ditolak, dan nilai T-nya juga sama ditolak juga. Tapi nilai F untuk nilai T untuk X2-nya ini diterima, dan kalau dilihat dari SIG-nya juga sama diterima. Seperti itu ya. eh saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya nggak mau berlama-lama karena sebenarnya kalau berlama-lama juga nanti akan mengulang juga, nanti jadi tambah bingung lagi. Jadi silakan nanti dipelajari gitu ya. Jadi hari ini alhamdulillah saya sudah menuntaskan semua yang seharusnya dijelaskan dalam uji SPSS, dimulai dari uji kualitas data, ada validitas reliabilitas, lalu uji klasik, ada normalitas, heteroskodaksitas, dan multikolinier gitu ya. Ada berikutnya yang terlihat ada uji hipotetis, ada nilai T, F, determinan, dan juga regresi gitu ya. Dan ini adalah uh, untuk menambah yang kemarin belum sempat diulas gitu ya, adalah membaca nilai T-nya dan nilai F-nya. Jadi bukan dari nilai SIG-nya gitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang secara sederhana ini bisa dipahami juga gitu ya, dengan baik, dengan mudah, karena tujuan dari channel ini adalah bisa memberikan manfaat pada yang lain dengan cara memberikan pemaparan yang mudah juga. Oke, begitu aja dari saya. Terima kasih. Saya pamit. Sehat-sehat semua. Mudah-mudahan penelitian berjalan dengan lancar. Sekali lagi, saya izin keluar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit.